531 Segala macam metode. Energi spiritual yang murni dan kuat berdesir yang menyebabkan seluruh ruang bergejolak di aula kuno. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan duduk di langit. Menempati lokasi yang berbeda saat energi spiritual yang tak terbatas menyebar dari mereka jelas. Mereka akan mencoba menaklukkan semua cairan spiritual berdaulat itu dengan cara mereka yang sebenarnya. Wajah Mu Chen sangat serius seperti yang dia uji sebelumnya. Dia tahu betapa kuatnya cairan spiritual berdaulat itu. Jika cairan spiritual berdaulat itu memiliki karakteristik ofensif, Mu Chen tidak akan berani memiliki gagasan tentang mereka karena energi spiritual yang terkandung dalam setiap tetes cairan spiritual berdaulat itu lebih kuat daripada yang dia kumpulkan di tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah hal-hal yang disempurnakan oleh para ahli alam sovereign pada perkembangan besar pada zaman mereka. Kabut putih keluar dari mulut Mu Chen saat tatapannya berubah menjadi sangat serius tak lama kemudian. Kedua telapak tangannya terdorong ke depan saat energi spiritual hitam dan putih membentuk sebuah tangan yang besar dan menangkap ikan-ikan kecil berwarna kehijauan yang berenang di udara. Bas. Pada saat ini, Mu Chen telah mengendalikan energi spiritualnya hingga batasnya saat tangan hitam dan putih besar itu berkedip. Menangkap seekor ikan kecil dan menaklukkannya dengan cepat. Saat Mu Chen bergerak, teriakan yang jelas bergema dari lokasi Wen Qingxuan. Cahaya keemasan berkedip-kedip dan di dalam cahaya keemasan itu, sepertinya ada burung phoenix emas yang melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan itu menelan ikan-ikan kecil yang berenang di udara. Setelah burung phoenix emas berukuran kecil itu melahap ikan kecil itu, dengan cepat ia terbang kembali. Berubah menjadi bulu emas. Burung phoenix emas itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang berlangsung selama setengah jam sebelum menghilang. Ketika cahaya keemasan menghilang, sosok Wen Qingxuan muncul. Tangannya yang seperti batu giok meraih 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang melayang di atas tangannya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah menaklukkan 10 tetes cairan spiritual berdaulat efisiensi beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan memandangi cairan spiritual berdaulat di tangannya sambil mengangguk puas. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dengan tatapan yang memprovokasi. Tangan yang dibentuk oleh Mu Chen berasal dari energi spiritualnya. Jadi, itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan burung phoenix emas yang dia bentuk. Mu Chen juga merasakan tatapan memprovokasi dari Wen Qingxuan saat dia tersenyum sebagai tanggapan. Dia dikejutkan oleh metode yang terakhir. Selain itu, dia merasakan fluktuasi yang tidak asing lagi dari burung phoenix emasnya. Bas. Saat mata Mu Chen berkedip, teriakan pedang yang jelas bergema saat dia mengarahkan pandangannya. Dia melihat sword inten yang kuat menyebar dari Luo Li. Niat pedang itu tidak memiliki bentuk. Namun, dia bisa merasakan riak yang mendebarkan dari sana. Bas. Teriakan pedang menjadi lebih cepat saat pedang Dewa Luo yang ada di tangan Luo Li sedikit terse di saat berikutnya. Pedang Dewa Luo terbang dengan cahaya pedang yang berfluktuasi. Itu terbentuk menjadi sungai pedang di bawah cahaya pedang. Saat sungai pedang bersiul, itu seperti ular piton besar saat melahap 10 cairan spiritual berdaulat. Ketika sungai pedang melahap cairan spiritual berdaulat itu, ia mengurung dirinya sendiri di sekitar Luo Li. Mu Chen bisa melihat pedang Dewa Luo memancarkan cahaya pedang di dalam sungai pedang saat ia terus-menerus menekan cairan spiritual berdaulat yang membalas. Pedang Dewa Luo memang layak menjadi artefak ilahi yang asli. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Mu Chen juga belum melihat kekuatan sebenarnya yang dilepaskan oleh pedang Dewa Luo, namun dia merasa bahwa jika pedang Dewa Luo benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan pilar iblis Meru besar tidak akan bisa melawannya kecuali Mu Chen membuka segel yang ditempatkan di atasnya. Dengan kekuatan pedang Dewa Luo, Luo Li menekan cairan spiritual berdaulat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu setengah jam, ada 10 cairan spiritual berdaulat yang diam-diam mengambang di hadapannya dari sungai pedang. Luo Li menggenggam tangannya saat dia menyimpan 10 tetes cairan spiritual setelah itu, dia melihat ke arah Mu Chen dan tersenyum. Dengan jenaka menunjuk ke arah Wen Qingxuan saat dia membentuk kata-kata dengan mulutnya. Jangan kalah darinya. Mu Chen tanpa daya memelototinya. Gadis ini jelas benar-benar menikmati kemalangannya. Namun, inilah saatnya baginya untuk mengungkapkan beberapa kartunya. Jika tidak, dia mungkin akan terlempar jauh oleh mereka. Saat itu, siapa yang tahu bagaimana Wen Qingxuan akan mengejeknya saat itu. Mu Chen menghirup seteguk udara saat pupil hitamnya menjadi fokus. Tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual tersebar dengan lambaian tangannya. Metode menangkap cairan spiritual berdaulat ini terlalu tidak efisien karena tidak ada bandingannya dengan Wen Qingxuan dan Luo Li.
Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat dia menutup matanya saat energi spiritual di sekitarnya menjadi tenang. Wen Qingxuan dan Luo Li juga merasakan tindakannya. Tepat ketika mereka menangkap cairan spiritual sovereign. Mereka juga memperhatikan arahnya. Cahaya hitam muncul dari tubuh Mu Chen di bawah perhatian mereka. Cahaya itu menjadi semakin pekat saat berkumpul di belakang Mu Chen. Samar-samar membentuk bentuk pagoda 9 lapis. Ada rune yang dalam di permukaan pagoda 9 lapis dengan pola naga di setiap tingkatnya. Membuatnya tampak hidup dan nyata. Naga-naga itu mengaum seolah-olah mereka akan berjuang untuk melepaskan diri dari tubuh pagoda 9 lapis. Penekanan kekuatan yang aneh secara bertahap menyebar. Cairan spiritual berdaulat yang berenang di dekat Mu Chen tampak seolah-olah mereka merasakan tekanan yang datang darinya saat mereka mulai melarikan diri. Apa itu? Wen Qingxuan sedikit terkejut. Ini jelas pertama kalinya dia melihat metode ini dari Mu Chen. Selain itu, dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pagoda 9 lapis hitam. Mata menawan Luo Li tertuju pada pagoda 9 lapis hitam. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Lebih jauh lagi, dia tahu betapa kuatnya itu. Saat itu, di gunung spiritual ilahi di benua langit utara, Ibu Mu Chen menampakkan diri dan menggunakan pagoda 9 lapis yang serupa untuk memurnikan penguasa naga kuning. Bersama dengan tubuh surgawi penguasanya. Adegan itu begitu mengejutkan sehingga membuat para petinggi benua langit utara tercengang. Meskipun pagoda 9 lapis miliknya saat ini tidak ada bandingannya dengan milik ibunya. Itu jelas tidak lemah. Saat pagoda 9 lapis melayang di belakang Mu Chen. Cahaya hitam itu tampak seolah-olah mengandung kekuatan aneh karena ikan-ikan kecil kehilangan kekuatan untuk membalas begitu cahaya hitam itu disorotkan ke arah mereka. Setelah itu, mereka tersedot ke dalam pagoda 9 lapis bersama dengan cahaya hitam. Ketika ikan-ikan kecil tersedot ke dalam pagoda 9 lapis, auman naga terdengar dari tubuh pagoda. Seekor naga emas purba melepaskan diri dari tubuh pagoda 9 lapis saat api keemasan yang tak terbatas memasukinya. Api keemasan meluas saat mereka menelan ikan-ikan kecil. Api emas menunjukkan kekuatan yang menakutkan ketika mereka memurnikan penguasa naga kuning bersama dengan tubuh surgawi penguasanya saat Ibu Mu Chen menggunakan metode yang sama. Oleh karena itu, dihadapkan dengan api emas, perjuangan ikan-ikan kecil kehijauan itu menjadi lemah dalam waktu kurang dari 20 menit. 10 tetes cairan spiritual berdaulat sudah mengambang di dalam pagoda 9 lapis. Mu Chen membuat gerakan memanggil dengan tangannya saat cairan spiritual berdaulat terbang keluar dan mendarat di atas tel. Mu Chen menatap cairan spiritual berdaulat di tangannya saat senyuman muncul dari sudut mulutnya. Sejak dia berhasil mengembangkan versi lengkap dari seni pagoda besar, pagoda 9 lapisnya telah tumbuh dalam kekuatan. Namun, dia tidak sering menggunakannya ketika dia menghadapi musuh-musuhnya karena dianggap sebagai kartu truf. Mu Chen menyimpan cairan spiritual berdaulat saat dia melirik Wen Qingxuan. Keheranan terpancar di wajah gadis itu. Jelas, dia telah dikejutkan oleh kecepatan Mu Chen. Namun, ketika dia merasakan tatapan Mu Chen, dia berpura-pura mendengus jijik. Dia kemudian menoleh dan tidak lagi peduli dengan Mu Chen karena mulai menaklukkan cairan spiritual berdaulat dengan kekuatan penuh dengan mengendalikan burung phoenix emas. Ketika Mu Chen melihat gadis sombong itu dikejutkan olehnya, dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengedipkan matanya ke arah Luo Li. Kamu hanya tahu cara menggertak perempuan. Luo Li memutar matanya ke arahnya sambil tersenyum. Dia tidak lagi membagi perhatiannya dan juga fokus pada tugas di depannya. Mu Chen tersenyum saat dia menarik kembali pandangannya dan menenangkan hatinya saat ini. Dia harus menangkap cairan spiritual berdaulat secepat mungkin. Tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu lagi. Bahkan di dunia 1000 dewa. Dengan jumlah cairan spiritual berdaulat yang begitu banyak di tempat ini, itu bahkan bisa menarik perhatian para ahli alam berdaulat yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Pada saat itu tidak akan seperti perkelahian kecil yang mereka lakukan dengan Mo Yu dan kelompoknya. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap cairan spiritual berdaulat sebanyak mungkin secepat mungkin karena itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan bagaimanapun. Akan membutuhkan cukup banyak cairan spiritual sovereign untuk memasuki alam seorang sovereign. Gemuruh. Saat Mu Chen menenangkan hatinya, pagoda 9 lapis di belakangnya memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu menyelimuti ikan-ikan kecil itu dan setelah itu, menekan dan menaklukkan mereka. Di dalam aula kuno, siulan energi spiritual bergema saat burung phoenix emas, sungai pedang, dan pagoda hitam menempati sebuah sudut. Seiring berjalannya waktu,
Ikan-ikan kecil itu berubah menjadi cairan spiritual berdaulat dan disimpan oleh ketiga orang itu. Mereka bertiga mendapatkan manfaat terbesar dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini. Bab 532 Mangkuk Kondensasi Spiritual. Waktu dengan cepat berlalu di dalam aula. Tiga cahaya yang menyilaukan menempati tiga sudut sebagai cahaya yang saling terkait dengan riak energi spiritual yang kuat yang dipancarkan. Di bawah naungan tiga cahaya yang menyilaukan, ikan-ikan kecil yang berenang di udara terus diburu. Berubah menjadi cairan spiritual berdaulat yang berkilauan dengan setiap tetesnya mengandung energi spiritual yang agung. Ketiga orang itu menghabiskan waktu setengah hari untuk menangkap mereka. Saat semakin banyak ikan kecil kehijauan yang ditangkap, danau hijau di tengah aula tiba-tiba membuat riak halus. Setelah itu, seolah-olah ada daya hisap yang dipancarkan saat ikan-ikan kecil yang berenang di udara melarikan diri ke dalam danau. Plop! Begitu mereka memasuki danau, tubuh mereka dengan cepat mencair dan menyatu dengan danau dan menghilang. Aula menjadi kosong sekali lagi. Karena lenyapnya ikan-ikan kecil itu. Ketiga cahaya yang menyilaukan itu berangsur-angsur memudar saat sosok Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan muncul. Mereka sedikit bingung saat mereka bertukar pandang. Mata mereka masih dipenuhi dengan ketidakpuasan karena mereka jelas belum puas. Apa yang terjadi? Mu Chen menatap danau hijau sambil mengerutkan alisnya. Semua cairan spiritual berdaulat itu mundur. Pasti ada batasan berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang bisa diperoleh seseorang dalam satu waktu. Luo Li bergumam. Tapi aku masih belum puas. Wen Qingxuan menatap danau hijau dengan ketidakbahagiaan saat dia mendengus. Jika kamu ingin menghalangiku, maka aku akan membawamu juga. Saat dia selesai berbicara, dia menyapu tangannya saat bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Menuju danau hijau. Bas. Namun, ketika bulu-bulu emas bersentuhan dengan danau hijau, itu telah menghilangkan cahaya keemasan dengan kecepatan tinggi karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat tersedot oleh danau. Wen Qingxuan berseru saat wajahnya berubah menjadi muram. Dia menatap danau di depannya saat matanya berkedip dan berteriak dengan nada kaget. Ini sebenarnya artefak spiritual. Hati Mu Chen juga tersentak saat mendengar suaranya. Danau yang bisa menampung begitu banyak cairan spiritual berdaulat sebenarnya adalah artefak spiritual. Bukankah itu berarti jika dia bisa mengambil artefak spiritual ini, dia akan mendapatkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar? Sosok Mu Chen terbang saat dia berhenti di tepi danau. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa sepertinya ada sebuah teks kuno di dalam danau. Ini adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mu Chen menatap teks kuno itu sambil bergumam. Mangkuk kondensasi spiritual. Bagaimana mungkin? Ketika mereka mendengar nama itu, wajah Wen Qingxuan dan Luo Li berubah. Mereka dengan cepat melesat dengan tatapan penuh keheranan. Kenapa? Apa itu mangkuk kondensasi spiritual? Mu Chen bertanya dengan heran ketika dia melihat reaksi dari kedua gadis itu. Pria bodoh. Di zaman kuno-kuno, ada ras khusus. Mereka dikenal sebagai ras kondensasi spiritual karena mereka memiliki kemampuan khusus. Artefak spiritual yang mereka ciptakan akan memiliki efek memadatkan energi spiritual. Karya puncak mereka adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mengaktifkan mangkuk tersebut dapat membayangi langit dan bumi yang luas. Segala bentuk energi spiritual akan tersedot ke dalamnya dan secara otomatis akan berubah menjadi cairan spiritual yang berdaulat, kata Wen Qingxuan. Wajah Mu Chen berubah. Segala bentuk energi spiritual akan berubah menjadi cairan spiritual berdaulat. Ada harta yang begitu menakutkan di dunia ini. Bukankah itu berarti bahwa orang yang memiliki harta ini akan setara dengan mendapatkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang tidak ada habisnya? Jika itu masalahnya, maka artefak spiritual ini bahkan lebih menakutkan daripada artefak ilahi. Jika benda seperti itu ditempatkan di dunia 1000 dewa, bahkan kekuatan-kekuatan kuat akan memperebutkan. Harga mangkuk kondensasi spiritual adalah sesuatu yang bahkan pedang Dewa Luoku tidak bisa dibandingkan. Itu bukan artefak ilahi. Tapi itu berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan itu. Artefak suci primordial. Luo Li berkata dengan lembut. Nama primordial Sein artefak yang tidak dikenal membawa tekanan yang tak terkatakan kepada Mu Chen. Barang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Asal-muasal benda ini begitu besar. Selain terkejut, Mu Chen merasa gelisah di dalam hatinya. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini begitu menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Jika berita sekecil apapun tentang barang semacam itu bocor, dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan mendapatkan kedamaian. Orang yang kasar tidak bersalah, tapi memiliki harta karun, dia bersalah.
Sebelum dia memiliki kekuatan absolut. Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang akan dimiliki Mu Chen. Namun, mangkuk kondensasi spiritual ini tidak asli. Wen Qingxuan berkata dengan tegas. Palsu. Mu Chen tertegun. Benar. Meskipun istana kayu ilahi memiliki kekuatan yang besar, itu tidak dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di dunia 1000 dewa saat itu. Bahkan di benua hancur ini, istana kayu ilahi hanya bisa memproklamirkan monarki ke sudutnya. Artefak suci primordial seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh istana kayu suci. Luo Li juga menganggukkan kepalanya. Oleh karena itu, mangkuk kondensasi spiritual di depan mata kita ini pasti palsu. Bahkan yang palsu pun sangat kuat. Mu Chen menjilat bibirnya. Hatinya yang ditekan sebelumnya berkobar. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini adalah barang asli, dia secara alami tidak akan memikirkannya dan hanya akan mengingatnya di dalam hatinya. Sampai kekuatannya cukup kuat sebelum dia datang untuk mengambilnya. Karena itu adalah barang palsu. Harganya akan turun jauh lebih banyak dan akan sepadan dengan risikonya. Ada banyak mangkuk kondensasi spiritual palsu. Beberapa kekuatan puncak akan memiliki benda semacam itu. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit dipercaya bagi istana kayu ilahi untuk memilikinya, kata Luo Li. Kalau begitu, bisakah kita mengambilnya? Tanya Mu Chen. Baru sekarang dia mengerti bahwa benda paling berharga di halaman spiritual tersembunyi bukanlah cairan spiritual berdaulat, tetapi mangkuk kondensasi spiritual palsu ini. Wen Qingxuan dan Luo Li saling bertukar pandang sambil menganggukkan kepala. Latar belakang mereka tidak lemah. Tetapi mereka masih tidak bisa tidak tergoda oleh mangkuk kondensasi spiritual ini. Karena jumlah cairan spiritual berdaulat yang mereka peroleh hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah yang terkandung dalam mangkuk kondensasi spiritual. Energi spiritual yang luar biasa menyapu keluar dari telapak tangan Mu Chen saat melilit ke arah danau yang dibentuk oleh mangkuk kondensasi spiritual. Namun, begitu energi spiritualnya mendekati mangkuk kondensasi spiritual, energi spiritual itu tersedot ke dalamnya. Sosoknya tersentak saat tatapannya berubah. Mangkuk kondensasi spiritual secara otomatis akan menyerap energi spiritual yang mendekat. Saya khawatir dengan kekuatan kita. Tidak mungkin bagi kita untuk mengambilnya. Luo Li berkata tanpa daya. Wen Qingxuan juga menghela nafas dengan kasihan. Harta karun itu ada di hadapannya. Tapi dia tidak bisa mengambilnya. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak rela. Mu Chen merenung ketika sebuah cahaya bi ekspresinya berubah saat rune pohon kuno muncul dari dahinya. Sebelumnya, Courtyard Spirit menyebutkan bahwa saya adalah penerus karena saya adalah penerus. Maka saya secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi hal-hal di sini. Mu Chen menunjuk ke rune di dahinya sambil melanjutkan. Biarkan saya mencoba memindahkannya. Wen Qingxuan dan Luo Li mengangguk karena mereka tidak memiliki metode lain. Mengapa tidak membiarkan Mu Chen mencobanya? Tatapan Mu Chen terkumpul dan rune pohon kuno di dahinya berkedip-kedip dengan kilau samar. Sesaat kemudian, rune itu meledak dengan cahaya hijau saat menyebar dan menyelimuti danau kehijauan. Dengu, bas. Saat semuanya diselimuti oleh cahaya kehijauan, danau yang semula tenang, mulai berombak. Saat cahaya samar-samar melesat dari danau. Saat melihat pemandangan ini, Luo Li dan Wen Qingxuan merasa gembira. Ini sungguh berguna. Cahaya di danau menjadi lebih pekat dan setelah itu, danau mulai menyusut. Beberapa menit kemudian, danau besar itu telah berubah menjadi mangkuk giok kehijauan antik saat terbang. Bergoyang sebelum mendarat di telapak tangan Mu Chen yang terulur. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan telah mengarahkan pandangan mereka. Mangkuk giok kuno itu diam-diam berada di telapak tangan Mu Chen saat pola urat yang rumit terlihat di sekitar mangkuk. Pola-polanya sedikit berwarna merah tua. Dikatakan bahwa selama pembuatan mangkuk kondensasi spiritual, selain dari berbagai bahan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga bahan darah dari ras kondensasi spiritual. Di dalam mangkuk giok, seolah-olah ada cairan tak terbatas yang bergoyang-goyang namun, itu tidak bisa keluar dari mulut mangkuk. Cepat. Lihat berapa banyak cairan spiritual berdaulat di sana. Wen Qingxuan tidak bisa menahannya saat dia bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia mengendalikan niatnya ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Namun, saat dia menyelidikinya, mangkuk kondensasi spiritual memancarkan cahaya kehijauan yang menghalangi penyelidikannya. Pada saat yang sama, cahaya tak terbatas muncul dari mulut mangkuk saat sebuah rune kuno dapat dilihat dalam cahaya itu. Wajah Mu Chen menjadi kaku saat itu juga. Mangkuk kondensasi spiritual disegel. Mu Chen tersenyum pahit. Biar aku coba. Wen Qingxuan menolak untuk percaya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih mangkuk kondensasi spiritual.
Dia mengendalikan energi spiritualnya dan menyadari bahwa tidak mungkin untuk melihat ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Dia juga tidak dapat mengekstrak cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Cahaya itu memiliki pertahanan yang kuat dan segel itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Bajingan. Wen Qingxuan sangat marah saat dia melemparkannya kembali ke Mu Chen dengan kebencian. Itu hanya menguntungkanmu. Mu Chen dengan canggung menggaruk kepalanya saat meneri sebuah botol batu giok muncul di tangannya. Berkilau dan tembus cahaya karena tetesan cairan terlihat di dalamnya. Saya telah mengambil total 124 cairan spiritual berdaulat. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Dia tahu betapa berharganya mangkuk kondensasi spiritual itu. Karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 100 cairan spiritual berdaulat. Namun, dia tidak memiliki niat untuk memonopoli itu. Lupakan saja. Itu adalah sesuatu yang didapatkan olehmu, aku tidak menginginkannya. Wen Qingxuan mengesampingkan bibirnya sambil melanjutkan. Namun, mangkuk kondensasi spiritual adalah milikmu. Tapi aku dan Luo Li memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Catatlah dan kembalikan kepada kami 2 kali lipat jumlahnya di masa depan. Meskipun Wen Qingxuan mengucapkan kata-kata itu, dia jelas hanya mengo. Terima kasih. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Mu Chen berkata dengan nada serius. Dengan latar belakang Luo Li dan Wen Qingxuan. Mungkin mangkuk kondensasi spiritual palsu ini bukanlah harta yang tak terpisah, namun bagi Mu Chen yang tidak memiliki latar belakang apapun, itu adalah barang yang penting. Yakinlah, meskipun bantuan Anda tidak berharga, saya akan tetap mengingatnya. Wen Qingxuan berkata saat bibirnya yang kemerahan terangkat. Mu Chen tersenyum sebelum menatap Luo Li yang terakhir tersenyum lembut. Dengan hubungan mereka, tidak perlu membagi hal-hal dengan begitu jelas di antara mereka berdua. Ayo pergi, sudah hampir waktunya dan mungkin Su Huang dan yang lainnya juga sedang menunggu dengan cemas. Luo Li berkata dengan lembut. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk karena dia sudah mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya dan dia berbalik tanpa ragu-ragu. Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti langkahnya. Saat mereka bertiga pergi, gerbang halaman spiritual tersembunyi perlahan-lahan tertutup saat kembali ke keadaan tenang semula. Bab 533 mengintimidasi dengan kekerasan. Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang meninggalkan halaman spiritual tersembunyi dan dengan cepat melesat melalui jalan yang mereka masuki. Orang-orang dari aliansi akademi sudah lama pergi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Selain mereka bertiga bisa menggunakan energi spiritual. Setelah sekitar 10 menit, mereka telah melewati hutan pohon paku dan dengan lancar keluar dari bayang-bayang. Ketika mereka berjalan keluar dari bayangan yang dibentuk oleh pohon-pohon duri, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka langsung menjadi ringan, energi spiritual yang lamban di dalam tubuh mereka melonjak dan dalam sekejap, riak energi yang kuat menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Ketika kekuatan mereka dipulihkan, mereka bertiga merasa lega. Perasaan karena energi spiritual mereka ditekan terlalu tidak nyaman. Sungguh perasaan yang indah. Wen Qingxuan menghembuskan napas saat matanya yang menawan menatap langit dan bumi yang cerah setelah mengalami perasaan tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Barulah dia menyadari bahwa energi spiritual yang mengalir di antara langit dan bumi ini begitu mempesona. Mengapa kamu menjadi seperti ini? Di jalan spiritual, selama 2 tahun penuh kami tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Mu Chen tersenyum. Karena terlalu lama di jalan spiritual, saya sudah melupakan sensasi menggunakan energi spiritual saat itu. Wen Qingxuan tersenyum sebagai jawaban. Mu Chen menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan tak lama kemudian, ekspresinya berubah, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dari hutan ini. Lalu menyadari bahwa ada banyak riak energi spiritual lainnya di wilayah ini. Kedua matanya menyipit saat dia menatap ke kejauhan. Ada sosok-sosok orang yang muncul dalam pandangannya. Tampaknya ada beberapa tim yang melihat ke arah mereka. Di kedalaman mata mereka ada sejumlah keserakahan dan api. Apa yang sedang terjadi? Luo Li juga menyadari pemandangan ini dan dalam sekejap, dia mengerutkan alisnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wen Qingxuan mendengus pelan saat tombak emas berkilauan dengan cahaya keemasan di tangannya. Tatapannya membawa hawa dingin saat menyapu dan semua orang yang melakukan kontak dengannya tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka. Tidak jauh dari situ, terdengar suara yang disebabkan oleh angin dengan kecepatan tinggi yang Mu Chen dan kelompoknya mengalihkan pandangan mereka dan melihat beberapa sosok terbang.
Sebelum mendarat di sisi mereka, itu adalah Su Huang dan yang lainnya yang telah menunggu di luar hutan. Ketika Su Huang dan kelompoknya melihat bahwa kelompok 3 orang Mu Chen telah keluar dengan lancar, barulah mereka merasa lega. Kalian akhirnya keluar, kata Su Huang. Apa yang terjadi? Mu Chen melihat sekilas gerakan di sekitarnya saat dia bertanya. Sebelumnya, ketika mereka masuk ke sini, tidak banyak orang di sekitar sini. Setengah hari yang lalu, kelompok dari aliansi akademi keluar. Su Huang melirik kelompok 3 orang Mu Chen saat noda keheranan terlihat di matanya. Kalian yang mengusir mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai Tan. Monster apa? Su Huang dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka telah melihat dengan jelas jumlah orang dari aliansi akademi. Jumlah mereka hampir 200 orang dan semuanya telah memperbaiki tubuh fisik mereka di masa lalu. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan energi spiritual di hutan, mereka masih akan sulit untuk dihadapi. Namun, meskipun begitu, mereka bertiga mengusir mereka seperti anjing liar. Setelah kelompok dari Academy Alliance keluar, ekspresi wajah mereka jelek. Kami menyembunyikan diri untuk sementara waktu. Setelah itu, orang-orang itu mulai menyebarkan berita. Su Huang berkata tanpa daya. Mereka mengumumkan bahwa ada halaman spiritual tersembunyi yang berisi cairan spiritual berdaulat yang telah disimpan oleh Istana Kayu Ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada puluhan ribu tetes. Alis Mu Chen berkerut. Orang-orang dari aliansi akademi itu memang kejam. Melihat mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang itu dari halaman spiritual tersembunyi, mereka memutuskan untuk menyebarkan berita itu sehingga Mu Chen dan kelompoknya tidak bisa mendapatkan kedamaian. Puluhan ribu cairan spiritual berdaulat. Orang-orang itu memiliki imajinasi yang cukup liar. Namun, Mu Chen tahu bahwa begitu berita ini dirilis, itu masih akan membawa mereka sedikit masalah. Bahkan jika itu salah, cairan spiritual berdaulat terlalu berharga. Semua orang tahu bahwa jika jumlahnya benar-benar mencapai puluhan ribu, bahkan para ahli alam sovereign pun akan memperebutkannya. Tidak banyak ahli alam sovereign yang telah mengumpulkan cairan spiritual sovereign sebanyak I. Puluhan ribu cairan spiritual berdaulat dapat membuat seorang ahli alam berdaulat menjadi kaya mendadak. Selain itu, mereka lebih lanjut menyatakan bahwa cairan spiritual berdaulat yang disimpan di halaman spiritual tersembunyi diambil oleh kalian bertiga. Su Huang tersenyum pahit. Sekarang, semua tim yang menatap kalian datang untuk kalian bertiga. Meskipun mereka tidak berani melakukan apapun pada kalian bertiga, jumlah yang mereka kumpulkan cukup merepotkan. Hanya beberapa orang biasa jika mereka punya kemampuan. Maka datanglah dan rebut. Jika salah satu dari mereka bisa menang melawanku, aku akan memberi mereka semua cairan spiritual berdaulat yang aku miliki. Hanya saja mereka mungkin akan mati karena nafsu makan mereka. Wen Qingxuan mendengus dingin saat wajahnya tertutup es. Su Huang tertawa kering saat mereka berpikir dalam hati. Dia memang layak menjadi seseorang yang pernah mendapatkan tempat pertama. Dominasi seperti. Ketika Mu Chen berbicara dengan Su Huang, ada hampir 10 sosok yang terbang di antara orang-orang hitam. Sebelum berhenti kira-kira beberapa ratus kaki jauhnya 10 sosok itu memiliki riak energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka semua sebenarnya adalah seseorang yang telah mengalami bencana energi spiritual. Jelas. Mereka adalah kapten dari beberapa tim yang layak. Di belakang mereka, ada hampir 10 tim yang menatap Mu Chen dan kelompoknya. Kapten Mu Chen. Saya Chen Ya dari Akademi Tebing Spiritual. Yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian biru dengan kulit penampilannya agak tampan tapi matanya dipenuhi dengan keserakahan. Mu Chen meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menoleh ke arah Su Huang dan yang lainnya tanpa memperhatikan. Ayo pergi. Tunggu. Ketika Chen Ya melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, wajahnya berubah saat noda kemarahan melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius. Kapten Mu Chen, kami semua sangat menyadari betapa kuatnya kelompok Anda namun, ada hampir 100 tim di sini yang menunggumu. Jika kami semua bertarung, kalian mungkin tidak akan bisa menerimanya dengan baik. Lalu apa yang kamu inginkan? Mu Chen akhirnya meliriknya karena nadanya apatis. Haha, kami hanya ingin Kapten Mu Chen memberi kami masing-masing 10 tetes cairan spiritual berdaulat dan kami tidak akan mempersulit kelompok Anda. Chen Ya dengan cepat berkata ketika dia mendengar jawaban Mu Chen. 10 tetes cairan spiritual berdaulat. Siapa kamu? Wen Qingxuan berkata dengan wajah dingin. Dia mengambil langkah maju saat tombak emasnya menyilaukan dengan cahaya keemasan cemerlang yang menyebar dalam sekejap. Tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai meluas dan di bawah tekanan energi spiritual itu,
Wajah Chen Ya dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah saat keheranan memenuhi mata mereka. Bencana roh. Wen Qingxuan benar-benar telah mencapai bencana roh. Tidak heran dia pernah menjadi yang pertama dalam peringkat poin. Merasakan tekanan tak terbatas dari Wen Qingxuan. Semua tim yang menatap tidak bisa menahan wajah mereka berubah saat ketakutan melintas di mata mereka. Jangan takut. Dengan begitu banyak dari kita di sini. Bahkan jika dia adalah bencana roh. Kita masih bisa mengalahkannya dengan kita semua di sini. Chen Ya melihat orang-orang di belakangnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan dia segera menyatakan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, tidak ada yang berani menghalangi jalan Mu Chen, Wen Qingxuan dan Luo Li. Sampah yang tidak tahu arti kematian. Mata Wen Qingxuan dipenuhi dengan dingin. Tepat ketika dia akan bertindak. Dia melihat Mu Chen tersenyum saat dia melambaikan tangannya. Seberkas cahaya terbang keluar, yang dengan cepat tumbuh, berubah menjadi patung kayu kehijauan besar. Itu adalah penjaga kayu ilahi. Lumpuhkan dia. Mu Chen menunjuk ke arah Chen Ya sambil berkata dengan acuh. Boom! Penjaga kayu ilahi menginjak saat sosoknya yang besar menerjang ke depan. Menyebabkan bayangan segera menyelimuti Chen Ya. Saat bayangan itu menyelimuti, wajah Chen Ya berubah, energi spiritual dalam tubuhnya menyapu keluar saat berubah menjadi kekuatan yang kuat yang melesat ke arah penjaga kayu ilahi. Penjaga kayu ilahi melemparkan tinjunya yang besar dan langsung menghancurkan kekuatan itu sebelum mendarat dengan keras di tubuh Chen Ya. Boom! Sebuah benturan keras bergema saat sosok Chen Ya terbang seperti meriam. Sebelum menyerangi tanah dengan keras, tanah langsung runtuh saat kawah yang dalam muncul dengan Chen Ya terbaring di dalamnya. Dia berlumuran darah segar. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kamu berani. 9 ahli energi spiritual lainnya yang datang bersama Chen Ya berteriak saat wajah mereka berubah dari situasi. Namun, tepat ketika mereka selesai berteriak, cahaya keemasan telah mencapai mereka. Sosok indah Wen Qingxuan muncul di hadapan mereka saat gambar tombak yang kuat mengikuti. Gemeris. Desir. Saat bayangan tombak itu menyapu, 3 ahli bencana energi spiritual langsung dikalahkan. Lubang darah muncul di tubuh mereka saat mereka jatuh. Dengu. Di saat yang sama, teriakan pedang yang jelas bergema, sungai pedang bersiul sambil membawa segumpal darah segar. 3 ahli bencana energi spiritual lainnya memegang tangan mereka sambil mundur. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan saat darah segar mengalir dari lengan mereka. Boom! Boom! Sosok Mu Chen juga muncul di hadapan 3 ahli energi spiritual yang tersisa. Petir hitam berkedip-kedip dengan panik saat dia melemparkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Angin meledak di bawah tinjunya saat menghantam dada ketiganya dengan kecepatan kilat. Saat ledakan bergema, dada ketiganya runtuh saat mereka terbang menjauh. Menjerit sebelum tertancap ke dalam gunung. Seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan pada saat itu. 10 ahli energi spiritual langsung dikalahkan oleh kelompok 3 orang Mu Chen hanya dalam sekejap. Momentum petir begitu cepat sehingga tim lain di belakang 10 orang itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mu Chen berdiri di udara sambil membersihkan tangannya tanpa ekspresi. Setelah itu, dia melirik tim-tim di belakang dan menyatakan dengan acuh tak acuh. Ada lagi. Dia tahu pikiran aliansi akademi dan, oleh karena itu, dia tidak meletakkan tangannya karena dia tahu bahwa jika dia meletakkan tangannya dalam situasi seperti itu hanya akan merepotkan dan akan ada lebih banyak orang yang berkumpul. Oleh karena itu, dia memilih untuk menunjukkan kekuatannya. Menunjukkan kekuatan yang mengintimidasi. Hanya dengan begitu, dia bisa menekan keserakahan di hati orang-orang itu. Menghadapi orang-orang serakah seperti itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Dihadapkan dengan nada acuh tak acuh Mu Chen. Momentum beberapa ratus tim merosot. Beberapa orang menahan rasa takut di mata mereka dan, pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Di atas langit, Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berdiri dengan penjaga kayu ilahi yang sangat besar di belakang mereka. Dampak dari formasi mereka membuat orang lain tidak berani menentang mereka. Pada saat ini, barulah semua orang menyadari betapa besar jarak yang mereka miliki dengan ketiganya. Jika kau mengincar cairan spiritual berdaulat di tanganku, datanglah padaku. Namun, aku harus mengeluarkan peringatan terlebih dahulu. Meskipun membunuh sedikit bermasalah, saya memiliki cara untuk melumpuhkan Anda di sini. Suara dingin Mu Chen bergema di langit sambil membawa niat dingin. Semua orang gemetar dalam kedinginan itu. Mu Chen dengan dingin melirik mereka. Sebelum menyapu pandangannya ke arah sekeliling saat suara dinginnya bergema. Adapun aliansi akademi pengecut, metode ini terlalu di bawah standar. Lain kali, lakukan sendiri. Ketika dia menyelesaikan pidatonya,
Dia melambaikan tangannya sambil menyimpan Divine Wood Guard. Sosoknya bergerak saat dia terbang ke kejauhan dengan Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tidak ada yang berani menghalangi mereka dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sesuka hati. Melihat kelompok Mu Chen yang pergi, tim lain yang berkumpul di sini menghela nafas tanpa daya. Sebelum bertukar pandang dan buk, mereka akhirnya meremehkan kedua tim. Tersembunyi di suatu wilayah di sini, Mo Yu dan partainya sedang melihat kelompok Mu Chen yang berangkat. Wajah Mo Yu pucat saat dia dengan kuat menginjak kakinya. Sebelum suaranya yang dingin bergema, Mu Chen, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Aku akan membuatmu memuntahkan barang-barang milikku. Bab 534 Sosok Darah. Di langit biru-biru, angin perlahan melayang di antara awan yang lepas. Seluruh langit dan bumi memiliki kedamaian yang antik. Suara angin yang menusuk tajam yang bergema dari kejauhan tiba-tiba memecah kedamaian. Setelah itu, 10 sosok cahaya melesat. Dalam sekejap, mereka muncul di cakrawala ini. Bersama dengan angin kencang yang mengoyak awan-awan yang lepas. Sepertinya tidak ada yang mengejar kita. Su Huang menoleh dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat tidak ada yang mengejar mereka, barulah dia merasa lega. Meskipun kekuatan Mu Chen dan dua lainnya sangat kuat, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka akan lemas karena kelelahan itu sendiri. Mu Chen mengangguk sambil melambaikan tangannya dan menurunkan kecepatannya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan botol giok tembus pandang yang berkilau muncul di tangannya. Di dalam botol giok, ada cairan spiritual berdaulat yang berkedip-kedip dengan kilau. Samar-samar, ada riak energi spiritual murni yang dipancarkan darinya yang dapat menyebabkan jantung seseorang berdegup kencang. Ini, Su Huang dan yang lainnya menatap saat mata mereka langsung melebar. Cairan spiritual berdaulat. Berbicara tentang nama ini, bahkan suara mereka menjadi sedikit panas. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa berharganya cairan spiritual sovereign. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh para ahli alam sovereign dengan sempurna, itu masih memiliki banyak manfaat bagi mereka pada tahap mereka saat ini. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, 40 cairan spiritual berdaulat terbang keluar dari botol ke arah Su Huang dan 3 lainnya dengan jentikan jarinya. 10 tetes per orang. Setelah perjalanan di istana kayu ilahi ini berakhir, kalian harus bisa membidik bencana energi spiritual. Untuk kita, Su Huang dan 4 orang lainnya sedikit bingung saat mereka menatap 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang mengambang di depan mereka pada saat itu. Mereka masih belum pulih dari keterkejutan karena mereka tahu betapa berharganya cairan spiritual berdaulat. 40 cairan spiritual sovereign adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh seorang ahli alam sovereign tahap 1. Bahkan jika ahli itu terus-menerus menyempurnakan selama setahun. Kita adalah tim. Saya juga akan mendapat keuntungan jika kekuatan Anda tumbuh. Mu Chen tersenyum. Su Huang dan 3 orang lainnya saling bertukar pandang saat mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Setelah itu, mereka menatap Mu Chen dengan rasa terima kasih sambil menganggukkan kepala. Terima kasih. Melihat Su Huang dan 3 orang lainnya telah menyimpan cairan berdaulat, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Piner dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang yang dengan cemas menunggu sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini, saya telah menerima panen terbesar. Oleh karena itu, saya akan membagikan bagian kalian juga. Dia telah mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual di halaman spiritual tersembunyi. Meskipun itu hanya tiruan, harganya masih belum bisa diperkirakan. Selain itu, masih ada cukup banyak cairan spiritual berdaulat di dalam mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun disegel dan Mu Chen tidak tahu berapa banyak yang ada, itu seharusnya tidak sedikit. Secara umum, Wen Qingxuan dan Luo Li juga memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat itu. Namun, karena tidak dapat dibuka segelnya, tidak ada cara bagi Mu Chen untuk membagi saham mereka saat ini dan hanya bisa menunggu sampai segelnya dibuka. Namun, pada saat itu, kedua gadis itu mungkin tidak akan berada di sisinya lagi. Jari Mu Chen menjentikkan saat 40 cairan spiritual berdaulat lainnya terbang menuju kelompok Piner. Keempat gadis itu sedikit terkejut melihat betapa murah hatinya Mu Chen. Namun, mereka tidak langsung menerimanya saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Wen Qingxuan. Karena dia adalah kapten tim mereka. Ambillah. Ini adalah sesuatu yang harus dia berikan. Untungnya, kamu tidak sekecil itu. Wen Qingxuan melirik Mu Chen sebelum mengangguk ke arah rekan satu timnya. Ketika Piner dan yang lainnya mendengar kata-katanya, barulah mereka merasakan kegembiraan saat mereka menyimpan cairan spiritual berdaulat.
Sebelum dengan manis tersenyum kepada Mu Chen. Terima kasih, kakak Mu Chen. Mu Chen tersenyum saat dia melihat 40 cairan spiritual berdaulat yang tersisa. Dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat itu dan dalam sekejap, dia telah kehilangan setidaknya setengahnya. Meskipun dia membawa mangkuk kondensasi spiritual, itu disegel saat ini. Dia juga tidak berani meminta seseorang untuk membantunya dengan benda yang begitu berharga. Karena dia jelas bahwa sesuatu yang bisa menyerap energi spiritual dan memadatkannya menjadi cairan spiritual berdaulat adalah harta karun yang ajaib dan godaan yang dimilikinya bagi para ahli alam berdaulat. Kemana kita pergi selanjutnya? Wen Qingsguan bertanya ke arah Mu Chen. Setelah 2 perjalanan dengan Mu Chen memimpin dan mendapatkan panen besar, dia tidak lagi memiliki pendapat dengan Mu Chen yang memimpin. Meskipun reruntuhan istana kayu ilahi ini sangat luas, jumlah orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun juga besar. Saya khawatir sebagian besar tempat yang berisi harta karun telah digeledah. Mu Chen berkata dengan rasa kasihan karena dia tahu bahwa selain gunung harta karun spiritual dan halaman spiritual tersembunyi, masih banyak tempat yang berisi harta karun. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di 2 tempat yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun dia merasa kasihan, Mu Chen agak optimis. Lagi pula, tidak semua manfaat telah diambil. Tabu itu terlalu serakah. Ayo pergi ke Akademi Kayu Ilahi. Tempat terpenting di Istana Kayu Ilahi. Mu Chen berkata setelah beberapa saat merenung. Sebelum mengangkat kepalanya ke kejauhan. Saya percaya bahwa semua tim dengan kekuatan yang layak sudah berjalan. Saya khawatir perjuangan ini akan lebih intens dibandingkan dengan 2 lainnya. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut harta karun dari saya. Mata Wen Qingshuan yang seperti burung phoenix menyipit dan di dalam matanya ada api yang berkobar. Ayo kita pergi. Mu Chen tersenyum ketika dia tahu bahwa karakter Wen Qingshuan sama sombongnya dengan burung phoenix tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Saat dia berbicara, sosoknya telah terbang seperti seberkas cahaya. Dia secepat kilat saat dia melesat melintasi cakrawala seperti meteor menuju kejauhan. Tepat ketika Mu Chen melaju kencang menuju Akademi Kayu Ilahi, area terpenting di Istana Kayu Ilahi, ada keributan yang datang dari sudut lain reruntuhan. Itu adalah istana besar kuno yang dibangun di atas gunung. Istana besar itu dibangun dari kayu besar yang tampak sangat kokoh. Pada saat itu, ada dampak energi spiritual yang kuat yang datang dari istana besar tersebut. Riak energi spiritual yang kuat menyapu keluar, membuat gunung itu tampak seperti bergetar. Di langit di sekitar istana kuno, ada beberapa tim di puncak gunung saat mereka melirik ke arah istana dari jauh dengan ekspresi ketakutan. Istana itu adalah bangunan yang paling terawat dengan sempurna di wilayah ini dilihat dari skalanya. Itu jelas merupakan lokasi yang penting di zaman kuno Istana Kayu Ilahi. Oleh karena itu, seharusnya ada harta karun di daerah ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Namun, mereka menemukan bahwa ketika banyak tim menyerbu ke dalamnya dengan tidak sabar, mereka dengan cepat keluar dalam keadaan yang menyedihkan karena ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa istana ini begitu berbahaya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menemukan seorang penjaga dengan kekuatan yang sebanding dengan roh bencana. Menghadapi rintangan seperti itu, tidak ada tim lain yang berhasil memasuki istana tidak sampai setengah hari kemudian. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar selusin orang yang mengenakan jubah merah muncul. Tim itu memancarkan aura yang mengerikan, membuat tidak ada yang berani sembarangan mendekati mereka. Selain itu, ketika mereka sampai di sini, mereka tidak memperhatikan siapapun dan langsung menyerbu ke dalam istana. Hingga saat ini, mereka belum kembali. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak terkubur di dalamnya karena mereka dapat merasakan riak energi spiritual berdarah yang dahsyat. Pasti ada pertarungan sengit di dalam istana. Fakta ini membuat semua orang terkejut karena mereka sangat menyadari betapa berbahayanya istana itu. Namun, tim berjubah merah yang tidak diketahui asalnya itu bisa bertahan begitu lama di dalam. Boom! Terdengar suara dentuman yang menusuk telinga dari dalam. Setelah itu, gerbang istana tiba-tiba hancur saat sesosok tubuh besar melesat keluar, meruntuhkan gunung ini. Saat batu-batu besar berjatuhan, mengubur separuh dari sosok itu di dalamnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas dan wajah mereka berubah secara drastis. Sosok besar itu sebenarnya adalah penjaga yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan roh bencana. Dan sekarang, penjaga itu jelas-jelas dikalahkan. Russell, pada saat mereka terkejut, ada suara air mengalir dari istana. Sebuah sungai berdarah tiba-tiba terlihat mengalir keluar dari istana.
Sebelum berubah menjadi selusin sosok berjubah darah. Di kepala kelompok itu, berdiri seorang pemuda dengan wajah menawan dengan dahinya yang memanca. Dia dengan acuh tak acuh melirik ke arah penjaga yang hancur sebelum menjilati bibir merahnya dan tersenyum. Memang ada beberapa harta karun di Istana Kayu Ilahi. Perjalanan kita ke sini tidak sia-sia. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapannya tiba-tiba bergerak saat cahaya berdarah berkedip-kedip di dia menyipitkan matanya dan segaris senyum acuh tak acuh muncul dari sudut bibirnya. Mu Chen itu memang cukup mampu untuk benar-benar menjarah halaman spiritual tersembunyi Istana Kayu Ilahi. Mereka seharusnya saat ini menuju Akademi Kayu Ilahi. Kan, sungguh menarik. Jika dia bisa dengan patuh menyerahkan semua cairan spiritual berdaulatnya padaku, kurasa aku bisa mengampuni nyawanya. Pemuda itu mengerutkan alisnya sambil menggelengkan kepalanya sebentar. Lupakan saja, karena dia berani begitu dekat dengan Luo Li. Bunuh saja dia jika tidak. Ketika dia bertemu dengan orang itu, bukankah semua pahala saya akan diambil? Ayo pergi, menuju Akademi Kayu Ilahi. Aku juga berniat untuk bertemu dengan orang yang tidak baik itu. Pemuda itu tersenyum dingin sambil melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat dia terbang menjauh. Di belakangnya, sosok-sosok berjubah darah itu mengikuti di belakangnya. Saat mereka pergi, tim di sekitarnya melihat ke arah istana besar. Merenungkan apakah mereka harus masuk dan melihatnya. Tiba-tiba, retakan muncul di istana dan di bawah tatapan heran mereka. Istana itu runtuh. Bab 535 Akademi Kayu I. Akademi Kayu Ilahi berada di titik tertinggi Gunung Kayu Ilahi. Melihat dari luar Gunung Kayu Ilahi, samar-samar orang bisa melihat bahwa ada sebuah bangunan megah di atas gunung kolosal itu. Bangunan itu berdiri dengan tenang dan menjulang tinggi, seakan-akan menghadap ke tanah ini. Pada zaman kuno, wilayah ini memiliki kekuatan yang paling mengatur kekuatan besar dan kecil di wilayah ini. Mu Chen dan rombongannya tidak berhenti di sepanjang perjalanan mereka dan meskipun demikian, ketika mereka secara bertahap mendekati Akademi Kayu Ilahi, itu sudah memakan waktu setengah hari untungnya. Tidak ada matahari terbenam atau matahari terbit di Istana Kayu Ilahi. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti wilayah ini kapan saja dan di mana saja. Jadi, inilah sebabnya mengapa pepohonan rimbun sampai ke tingkat yang menakutkan. Mu Chen dan rombongannya mendarat di puncak gunung sambil mengarahkan pandangan mereka ke atas. Ada sedikit keheranan yang muncul di mata mereka. Pada jarak yang cukup jauh, ada sebuah gunung yang menjulang tinggi ke langit. Puncak gunung itu membentuk bilah-bilah karena sangat terjal. Tidak mungkin untuk memanjatnya dan di puncak gunung itu, ada sebuah istana kuno berwarna hijau tua yang dengan tenang duduk di atasnya. Ada lingkaran cahaya hijau yang kira-kira beberapa ribu kaki yang membuatnya tampak seperti cincin planet di sekeliling istana. Penampakan ilahi itu sungguh mencengangkan. Benar-benar pantas disebut Istana Kayu Ilahi. Mu Chen menghela bahkan setelah aliran waktu selama ratusan atau ribuan tahun. Mereka masih bisa merasakan kekuatan dahsyat Istana Kayu Ilahi dari zaman kuno yang masih bisa dipancarkan dari beberapa area bagus yang membuat orang lain merasa hormat saat melihatnya. Mu Chen perlahan-lahan menarik pandangannya saat dia menyapu ke arah sekitarnya. Setelah itu, dia bisa melihat garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah ini dari kejauhan dan mendarat di puncak yang tingginya puluhan ribu meter. Jelas, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tim yang berkumpul di wilayah ini. Mu Chen tidak terkejut dengan hal itu karena siapapun dapat merasakan bahwa istana ini adalah lokasi terpenting dari Istana Kayu Ilahi. Boom! Di puncak puluhan ribu meter, seolah-olah lonceng dari zaman kuno tiba-tiba bergema. Di dalam suara itu mengeluarkan sensasi transformasi duniawi. Ini adalah Akademi Kayu Ilahi. Su Huang dan yang lainnya menatap istana besar kuno di puncak dengan tatapan berkobar saat mereka menoleh ke Mu Chen. Haruskah kita bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Namun, Mu Chen perlahan menggelengkan kepalanya saat tatapannya tertuju pada cincin cahaya di sekitar istana besar saat dia merasakan riak yang menakutkan datang darinya saat dia dengan ringan berkata, Akademi Kayu Ilahi ini tidak mudah. Cincin cahaya itu juga tidak sia-sia. Hanya dengan kita sendiri, mustahil bagi kita untuk menerobos masuk ke dalamnya. Benar. Markas besar dari berbagai kekuatan memiliki pertahanan kuat mereka sendiri meskipun Istana Kayu Ilahi telah hancur seiring berjalannya waktu. Itu masih bukan sesuatu yang bisa kita terobos dengan ceroboh. Luo Li berkata sambil mengangguk. Tatapan menawan Wen Qingxuan juga mendarat di cincin cahaya besar saat ekspresinya berubah menjadi. Melihat respon itu, Su Huang dan yang lainnya segera mematahkan kegelisahan di hati mereka. Karena mereka sangat menyadari kekuatan Mu Chen dan dua orang lainnya. Karena bahkan mereka merasakan bahaya.
Maka secara alami itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan saling bertukar pandang saat mereka terdiam sambil menunggu. Waktu dengan cepat mengalir saat mereka bertiga menunggu. Seiring berjalannya waktu, ada ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya bergema saat cahaya yang menghancurkan bumi setelah itu. Mereka bagaikan belalang saat mendarat di pepohonan di berbagai puncak gunung. Tatapan semua tim yang datang ke sini. Semuanya tertuju pada istana kuno di atas puncak yang menjulang tinggi. Tatapan mereka berkobar-kobar dengan keserakahan karena mereka tahu bahwa daerah ini adalah lokasi terpenting dari istana kayu ilahi. Hembusan angin lain bergema saat sekelompok orang lain tiba dan melayang di udara. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas dan setelah itu, dia mengusap hidungnya. Kelompok yang baru saja datang berasal dari Akademi Spiritual Bela Diri dan yang memimpin memiliki sosok yang baik dan mengenakan gaun merah menyala. Yang menarik perhatian orang lain adalah pedang bulan sabitnya yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Dia juga membalas tatapannya dengan dingin. Itu adalah Wu Yingying. Kamu bertemu lagi. Wen Qingxuan terkekeh saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen tanpa daya tersenyum sebelumnya. Di Gunung Harta Karun Spiritual, Wu Yingying tidak bersekutu dengan Wang Zong untuk menghadapinya. Yang membuatnya sedikit terkejut. Dan membuatnya memiliki pendapat yang baik tentang Wu Yingying. Meskipun gadis muda ini adalah bumbu yang berapi-api, karakternya tidak sulit diatur. Oleh karena itu, ketika Mu Chen melihat Wu Yingying datang, dia memberinya senyuman lembut. Namun, berbeda dengan niat baiknya, wajah Wu Yingying menjadi dingin saat dia dengan dingin mendengus dan menoleh. Tidak lagi peduli padanya. Memiliki wajahnya yang hangat di atas pantat yang dingin. Mu Chen merasa sedikit canggung dan hanya bisa mengangkat bahu. Setelah kelompok Wu Yingying, ada juga beberapa tim kuat lainnya yang muncul. Di antara mereka yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa di Istana Kayu Ilahi ini, beberapa tim tampaknya telah memperoleh peluang bagus. Yang membuat tim mereka, secara keseluruhan, meningkat dalam kekuatan. Saat semakin banyak tim bergegas, beberapa tim yang sudah dikenal mulai menunjukkan diri mereka. Termasuk Wang Zong dari Akademi Spiritual Suci dan Pesta dari Akademi Spiritual Empat Laut. Mu Chen berseru pelan ketika dia melihat Wang Zong saat alisnya berke. Kekuatan orang itu telah tumbuh. Wen Qingxuan juga merasakannya saat dia berbicara dengan keheranan. Sepertinya dia telah memurnikan harta karun spiritual dari Gunung Harta Karun Spiritual. Meminjamnya untuk masuk ke dalam bencana roh. Memang, layak menjadi yang paling tertua di antara 4 putra suci dari Akademi Spiritual Suci. Mu Chen berkata dengan lembut. Wang Zong ini memang mampu karena dia sangat menentukan dalam memurnikan harta karun spiritual saat ini dan melangkah ke dalam bencana roh. Mu Chen secara alami dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Wang Zong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan dengan saat di Gunung Harta Karun Spiritual. Tekanan samar yang dipancarkan darinya telah menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke dalam bencana roh kelas 1. Ketika Mu Chen memusatkan perhatiannya pada Wang Zong, yang terakhir juga mengarahkan tatapan dinginnya. Namun, Mu Chen tersenyum pada tatapan dinginnya. Bencana roh tingkat pertama memang kuat. Tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa tertekan. Wang Zong ini pasti mengalami pukulan besar ketika Mu Chen mengalahkan boneka bencana roh kelas 1 di Gunung Harta Karun Spiritual. Jika tidak, dia tidak akan membuat terobosan apapun saat ini. Wang Zong harus jelas bahwa jika kekuatannya tetap seperti itu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk bertarung dengan Mu Chen pada akhirnya. Hembusan angin lain bergema dan Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas. Dia melihat sejumlah besar orang yang tidak seimbang mendekat. Namun, dengan jumlah mereka, itu masih agak mengintimidasi. Selain aliansi akademi yang bisa mengumpulkan begitu banyak orang, siapa lagi itu? Orang-orang itu. Namun, ketika dia bertemu Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong sekali lagi, dia terkejut ketika dia menemukan bahwa mereka bertiga telah kehilangan lengan. Apa yang terjadi? Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan bertukar pandang dan merasa tercengang. Siapa yang ditemui ketiga orang itu? Mengapa mereka menjadi bertangan satu? Mo Yu dan dua lainnya mendarat di puncak gunung saat tatapan mereka dengan kejam tertuju pada Mu Chen dan partainya. Niat membunuh tidak dapat ditutupi di mata mereka dan lebih jauh lagi, tampaknya ada kekerasan dan ejekan dalam niat membunuh mereka. Sepertinya setelah perjalanan mereka ke halaman spiritual tersembunyi, orang-orang itu merencanakan sesuatu lagi. Hati Mu Chen tersentak. Setelah pertemuan terakhir mereka di halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu sangat menyadari bahwa dia tidak dapat bersaing dengan kelompok Mu Chen. Tapi dari penampilan mereka saat ini, sepertinya mereka tidak lagi takut padanya.
Ada banyak hal aneh di reruntuhan Istana Kayu Ilahi. Siapa tahu mereka mungkin mendapat kesempatan. Mari kita berhati-hati dengan mereka, kata Wen Qingxuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Wen Qingxuan tidak salah, kesempatan bukanlah sesuatu yang hanya bisa mereka temui. Meskipun Mo Yu dan kelompoknya agak kurang beruntung. Siapa tahu, kesedihan mereka bisa berubah menjadi kegembiraan. Gemeris. Saat wilayah ini menjadi semakin berisik, tiba-tiba terdengar suara sungai dan setelah itu, bau darah yang pekat datang entah dari mana dan menyebar ke seluruh wilayah ini. Mencium aroma bau darah itu, wajah indah Luo Li menjadi dingin. Orang-orang itu akhirnya muncul. Pupil hitam Mu Chen juga dingin saat dia melihat ke cakrawala. Tiba-tiba ada sungai darah yang mendekat bersama dengan bau busuk yang menyengat. Sungai darah mendarat di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya ke puncak gunung ketika cahaya berdarah menyebar. Selusin sosok yang mengenakan jubah merah darah muncul. Bersama dengan aura dingin. Dan bau busuk darah menyebar. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Di depan selusin sosok berjubah darah. Sue Tiandou dengan ringan tersenyum, namun senyumnya dipenuhi dengan rasa membunuh. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke pesta Mu Chen saat senyum di sudut bibirnya menjadi lebih pekat. Mu Chen, Luo Li, kita bertemu lagi. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menatap Sue Tiandou di antara musuh-musuhnya di sini. Hanya orang yang berasal dari klan Dewa Darah ini yang mungkin membuatnya merasa takut. Namun, dia juga mengerti bahwa tidak dapat dihindari baginya untuk bertarung dengan Sue Tiandou di sini. Mu Chen menghirup seteguk udara saat matanya mengamati daerah itu. Sebelum pupil hitamnya langsung menjadi dingin. Di antara 6 kelompok orang, Aliansi Akademi, Aliansi Sein Spiritual, dan kelompok Sue Tiandou tidak diragukan lagi akan menargetkan mereka tanpa ragu-ragu. Dia tidak memiliki dendam dengan Akademi Spiritual Empat Laut dan mereka juga bukan teman. Sedangkan untuk Wu Yingying, Mu Chen tidak bisa melihat hati gadis itu dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan saat marah. Tampaknya tidak akan mudah bagi mereka untuk menjadi pemenang terbesar lagi. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, orang-orang itu masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat Mu Chen merasa takut. Murid pemuda itu setajam pisau yang membuat orang lain tidak berani menatap matanya.